di wilayah manapun, khususnya di Kota Malang pun, maka diyakini tidak ada lagi yang namanya siaran yang nyemut itu ya. Oh iya. Nggak akan ada lagi seperti itu. Oke. Tidak akan mengalami hal itu lagi masyarakat. Mm-mm, mm-mm. Akan mendapatkan suara yang jernih, gambar yang semakin tajam. Dan HD loh Mbak, siarannya HD semua loh Mbak. Sudah HD HD, ya, luar biasa. Maka bisa dibayangkan itu loh, Ya. kualitas gambarnya seperti apa. Itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mako, apa kabar hari ini ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan tentunya cuaca Kota Malang yang saat ini sedang tidak menentu. Tidak lupa Citra untuk ingatkan ya, selalu jaga kesehatan. Tingkatkan protokol kesehatan penting sekali. Dan juga vitamin nih ya Sobat Mako ya. Ini adalah salah satu penunjang imun kita. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol. Ini sudah banyak, mungkin sebagian dari Sobat Mako juga sudah yang banyak yang tahu begitu ya. Kali ini saya akan membahas mengenai migrasi siaran analog menuju digital atau ASO, analog switch off yang ada di Kota Malang. Sudah hadir di studio pagi hari ini yaitu ada Bapak Muhammad Nurwidianto SOS. Beliau ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kota Malang. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Wid. Waalaikumsalam Mbak Citra, salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya Pak ya. Gimana aktivitas padat sekali ini Pak? Alhamdulillah. Jadi memang tadi aku mendengarkan, mencermati apa yang tadi disampaikan Mbak Citra, khususnya pada sobat Mako, bahwa kondisi Malang hari ini bahkan mungkin hampir di seluruh kota kabupaten di Indonesia ini memang cuaca lagi ekstrim. BMKG juga menginformasikan di hari ini pun besar kemungkinan apa yang kemarin dicermati oleh warga itu ya dengan hujan yang lebat masih akan menyapa kita. Sehingga saya juga mengajak kepada sahabat Mako semuanya untuk tetap menjaga kesehatan sebagaimana tadi Mbak Citra sampaikan. Itu Mbak Citra di tengah-tengah aktivitas kita dengan dinamika kegiatan kita semuanya, ya tetap kesehatan menjadi kata kunci utama. Oke, baik. Nah Pak Wid, kali ini kita akan bahas mengenai ASO ya atau analog switch off seperti itu. Mungkin bisa kita tahu, ini kan iklannya sudah mulai banyak di televisi begitu ya. Sebagian dari Sobat Mako mungkin juga sudah mulai mendengar gitu istilah ASO ini gitu ya. Kalau menurut dari Pak Wid sendiri sebenarnya apa sih Pak ASO ini tuh apa gitu? Iya, jadi ini kan memang bagaimana pemerintah secara bertahap dan pasti makin meningkatkan komitmen untuk memberikan layanan yang semakin baik. Pada khususnya di era teknologi informasi. Kebijakan migrasi siaran dari analog dan digital sesungguhnya bagian dari penguatan komitmen itu. Kepada siapa? Dua yang disasar. Yang pertama tentu kepada lembaga penyiaran. Yang kedua tentu kepada pengguna atau penerima siaran itu sendiri. Kepada lembaga penyiaran, kalau pada dulu masih menggunakan analog ini, maka kanal menjadi sangat terbatas. Ya, satu kanal hanya untuk satu program siar atau lembaga penyiaran. Nah, dengan migrasinya analog ke digital ini akan membuka ruang tentunya kepada lembaga penyiaran baru, termasuk tumbuh kembangnya lembaga penyiaran di daerah. Yang kedua, kepada penikmat, ya pemirsa
penerima siaran juga akan memberikan kemanfaatan. Kemanfaatannya apa? Dari sisi kualitas yang didapatkan, kejernihan gambar, kejernihan suara, dan pilihan-pilihan program menjadi semakin banyak. Dua hal inilah yang menjadi sasaran utama dari kebijakan migrasi analog dan digital. Lantas kenapa sih Pak harus ada migrasi ini ya atau ASO ini sendiri? Kalau mungkin zaman dulu kita tahu memang hanya ada TVRI begitu saja ya. Makanya satu kanal, satu stasiun televisi seperti itu. Lantas untuk saat ini sendiri, kenapa kita harus berpindah sedangkan kita sudah menikmati dengan tayangan-tayangan TV yang ada begitu? Ini tadi menguatkan literasi, informasi itu menjadi sesuatu yang sangat strategis, ya, sangat penting. Coba dibayangkan Mbak, apabila masyarakat kita hanya diberikan satu pilihan aja. Nah, bandingkan dengan apabila masyarakat itu mendapatkan banyak pilihan-pilihan. Sama halnya apabila kita masuk ke dalam sebuah restoran. Mana yang akan kita pilih? Restoran yang hanya menyajikan satu menu dengan restoran yang memberikan pilihan banyak menu. Banyak variannya ya. Banyak varian. Tentu akan memilih yang banyak varian itu. Atau yang paling sederhana, menu dengan satu rasa dengan menu yang banyak rasa. Pasti banyak rasa yang dipilih ya, benar-benar. Pilihannya adalah seperti itu. Analoginya seperti itu, sehingga tentu ini akan memberikan pemanfaatan. Literasi akan banyak didapatkan oleh masyarakat. Bahkan saya yakin, saya optimis akan semakin dengan adanya digitalisasi siaran ini, dengan memberikan ruang kepada lembaga penyiaran lokal, maka kreativitas daerah juga akan tumbuh dengan pesat. Ya. Potensi-potensi dari sisi budaya itu makin banyak bisa dieksplor. Tentu ada tahapan-tahapan untuk bisa tumbuh kembang lembaga penyiaran lokal ini. Pasti lembaga penyiaran lokal harus memiliki izin siar dulu. Tapi poinnya itu tadi analoginya. Masyarakat semakin banyak mendapatkan varian, banyak menu di sana. Itu Mbak, tentu ya itu tadi literasi. Benar-benar. Literasi. Ya, dan selain tadi beberapa manfaat gitu ya yang dijelaskan oleh Pak Wid sendiri, frekuensinya makin jelas juga, variannya juga makin banyak seperti itu. Adakah manfaat lain gitu Pak Wid untuk masyarakat Kota Malang sendiri gitu ketika ada migrasi analog ke digital ini? Ya, kalau bahasa yang paling populer itu dengan teknologi yang ada, migrasi analog ke digital itu di sudut manapun, di wilayah manapun, khususnya di Kota Malang pun, maka diyakini tidak ada lagi yang namanya siaran yang nyemut itu ya. Oh iya. Nggak akan ada lagi seperti itu. Oke. Jaminan kualitas siar pasti akan didapatkan dengan adanya migrasi analog ke digital ini. Sisi lain yang didapatkan kalau bicara terkait dengan daerah, ya daerah, maka itu tadi potensi-potensi untuk mengeksplor karakteristik sosial budaya masyarakat, bahkan saya yakin membranding daerah itu juga akan semakin kuat dengan migrasi analog ke digital ini. Tentu sangat bergantung kesiapan ya pelaku di dalamnya. Artinya ini tidak hanya bicara pemerintah, tapi di situ juga ada lembaga penyiaran itu tadi. Lalu kesiapan masyarakat untuk menyambut perubahan atau migrasi dari
analog ke digital ini gitu loh. Apa kesiapannya? Kalau dari lembaga penyiaran tentu sedini mungkin sudah mencari referensi ya untuk berkaitan dengan izin siarnya kalau itu TV lokal. Lalu kedua dia harus berafiliasi kepada ini pemegang izin prinsip untuk multiplexingnya. Itu nanti kan ada lembaga-lembaga berbagi kanalnya itu. Nah itu harus ke sana. Dari sisi masyarakatnya sudah mempersiapkan diri terkait dengan media televisinya atau alat TV-nya itu. Apakah sudah memungkinkan untuk bisa menangkap siaran digital ini. Secara umum kalau kita cermati sekarang ini kan TV-TV yang dipasarkan itu sesungguhnya sudah banyak mengarah ke TV yang smart itu. Kalau yang smart TV itu otomatis secara langsung akan bisa menangkap siaran-siaran digital ini. Namun demikian, kalaupun toh ternyata masyarakat belum memiliki TV smart, maka masih dimungkinkan untuk menangkap siaran digital ini. Dengan apa? Dengan menambahkan yang namanya set top box itu, STB itu. Dan harganya relatif terjangkau. Itu Mbak. Oke, tapi ngomong-ngomong nih ya Pak Wid ya, kita ngomongin ASO sendiri gitu untuk di Kota Malang. Ini rencananya kapan sih Pak Wid mulai dilaksanakan begitu untuk migrasi TV analog ke digital ini Pak Wid? Untuk Malang Raya Mbak Citra mungkin dapat saya informasikan juga ya untuk sahabat Mago. Efektif nanti cut off-nya ya, pemutusannya, perpindahannya dari analog ke digital ini di November 2022. Tahun ini berarti ya? Iya, tahun ini. Kan secara bertahap nanti April ini ada beberapa wilayah yang sudah melakukan sudah dilakukan itu. Maka untuk warga Malang Raya, sahabat Mago sekalian, senyampang masih ada rentang waktu. Maka saya juga menyampaikan terima kasih kepada Mago Suara. Ini menjadi jembatan bagi kita untuk menginformasikan kepada masyarakat ya terkait dengan perubahan siaran dari analog ke digital ini. Oke, kalau nanti perubahannya berarti dimulai di bulan November berarti Pak Wid ya. Lantas apakah ini langsung pemutusan serentak seperti itu ataukah ada tahapannya misalnya 3 bulan untuk istilahnya adaptasi begitu atau seperti apa? November itu adalah batas untuk pemutusan siarannya Mbak. Sehingga kalaupun diambil entry point-nya di bulan ini, maka masyarakat sudah bisa mempersiapkan diri. Pun demikian lembaga penyiaran khususnya yang lokal, itu juga bisa mempersiapkan diri untuk beralih siarannya dari analog ke digital tersebut. Dan saya meyakini masyarakat nanti secara alami akan berpindah semuanya. Karena apa? Warga kita ini kan sungguhnya sudah memiliki segmen program yang dicintai masing-masing ya. Semisal banyak warga kita itu yang cinta siaran sepak bola. Ya, apa itu liga domestik, liga Indonesia ataupun liga-liga mancanegara. Nah, sementara itu masih bisa mungkin ditangkap dengan siaran-siaran analog ya. Tapi begitu nanti proses hari hanya pemutusan ini diputus. Lah, mereka kan yang namanya cinta program itu kan otomatis akan mencari cara. Itu dari sisi mereka yang cinta pertandingan-pertandingan sepak bola atau program olahraga. Mereka yang cinta drama, ibu-ibu yang cinta drama. Nah, makanya kalau istilahnya ini killer program ya kayak gitu.
begitu nanti program yang dicintainya itu sudah tidak bisa ditangkap Ya. karena adanya migrasi, secara otomatis ya itu tadi beralih karena tuntutan atas sebuah kemajuan seperti itu. Tapi sebenarnya masyarakat juga akan diuntungkan dengan banyaknya pilihan tadi ya Pak Wid ya. Pasti, poinnya Otomatis ada di yang situ. biasanya hanya beberapa saja ini bisa kita nikmati berbagai macam begitu. Benar. Ya. Oke lah, untuk alatnya saja. Tadi kan Pak Wid bilang gitu ya, ada yang namanya STB tadi gitu. Kalau misalnya di November nanti dilakukan pemutusan, otomatis kita sudah harus ancang-ancang nih mulai dari sekarang begitu Pak Wid. Untuk alat sendiri ini kah apakah sudah bisa dibeli di tempat umum atau bagaimana ini untuk alatnya? Ataukah ada agen khusus yang menjual STB misalnya seperti itu? Untuk di Kota Malang seperti apa? STB sekarang mudah didapatkan, Mbak. Di toko-toko elektronik sudah menyiapkan itu. Karena sesungguhnya tidak hanya tahun ini, tahun kemarin sudah ada informasi terkait dengan kebijakan pemerintah pemerintah kita ya, pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi analog ke digital ini. Cuma kan semakin gencar di tahun ini. Ya. Sehingga para pelaku usaha di bidang elektronik pada khususnya sudah mengantisipasi hal tersebut dan sudah ada di pasaran. Beberapa sudah bisa didapatkan di sana gitu loh. Oke, dan untuk bocoran harga deh Pak Wid ya, biar masyarakat dan juga Sobat Maku ini udah ambil ancang-ancang, oh berarti harganya kisaran sekian gitu ya. Kira-kira mahal nggak sih alatnya Pak Wid? Ya memang bukan domain kita sungguhnya ya, sungguhnya bukan domain kita untuk harga ini, tapi kalau kita mencermati, coba kita searching, itu kan mudah kita ketahui referensi harga ini relatif terjangkau. Itu kan ada bentangan 100 sampai 200, maksimal pun mungkin sampai 300. Sementara di itu pemerintah juga berupaya memang untuk memberikan bantuan STB ini khususnya kepada keluarga prasejahtera. Secara khusus memang pemerintah daerah melalui surat edaran yang disampaikan oleh Kemenkominfo untuk melakukan pendataan. Ya, cuma memang lekatnya pendataannya ini dilekatkan kepada dinas sosial masing-masing kota kabupaten. Berdasarkan apa? Ya data keluarga prasejahtera itu yang sudah ada. Masih pada tahapan itu. Nah dari sana mekanismenya data di masing-masing kota kabupaten itu akan menyampaikan kepada pusat. Nah berapa masing-masing kota atau pagu daerah memang yang menentukan pusat. Tapi saya kira masyarakat Kota Malang ini relatif mampu semua, apalagi dengan referensi harga STB yang insya Allah relatif terjangkau lah, Mbak. Dan sebagian warga kita insya Allah juga sudah banyak memiliki televisi yang smart itu juga, sehingga nggak perlu khawatir migrasi analog dan digital ini nggak ada keribetan di sana. Nah, ini juga mumpung masih ada waktu nih ya Sobat Maku ya. Nanti pemutusannya di bulan November seperti itu. Jadi nabungnya dari sekarang aja juga masih bisa ya Pak Wid ya. Masih lah kalau 100.000 masih bisa, yakin deh Citra ya. Daripada nanti kita tidak bisa menikmati tayangan-tayangan pilihan kita atau hobi kita, kesukaan kita gitu ya. Mendingan nabungnya dari sekarang, persiapannya dari sekarang. Jadi kalau misalnya kita beli alatnya sekarang gitu ya, sudah bisa ya Pak Wid ya. Bisa langsung itu dihubungkan dengan TV-nya. Nah, setelah itu nanti
ada proses searching di sana. Ini semua TV Kak Pak Awid. Takutnya gitu ya, ada sobat Maku yang, aduh TV saya di rumah masih TV tabung gitu ya. Kira-kira masih bisa menerima siaran digital ini nggak sih gitu? Bisa. Oke, Bisa. jadi nggak usah dijual TV-nya ya, atau nggak usah dibuang TV-nya sobat Maku. Tinggal beli aja STB-nya, ini langsung bisa kita menerima siaran digital seperti itu. Nah, kalau di Kota Malang sendiri nih Pak Awid, kesiapannya sudah seberapa persen? Atau kira-kira udah siap nggak sih Kota Malang ini bermigrasi dari analog ke digital begitu? Nah, saya itu selalu meletakkan sesuatu itu dengan kacamata yang positif dan optimis, Mbak. Maka saya berkeyakinan warga kota siap terkait dengan kebijakan migrasi analog dan digital itu. Tapi kata siap ini kan harus diimbangi juga dengan tahapan-tahapan. Ya, tahapan yang paling krusial adalah sosialisasi, ya, menginformasikan secara masif terkait dengan kebijakan ini sehingga masyarakat juga mendapatkan satu informasi secara pasti. Yang kedua, kesiapan menyambut hal tersebut. Dan itu kita lakukan, Mbak. Yang terakhir kemarin kita juga melibatkan teman-teman kelompok informasi masyarakat yang tersebar di wilayah, di kelurahan-kelurahan untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah kota menginformasikan lebih kuat lagi terkait dengan kebijakan ini. Dan kita juga sudah membuat melalui kanal-kanal sosial media kita infografis terkait dengan kebijakan migrasi analog ke digital ini. Ya. Satu juga seperti hari ini saya juga matur suwun sangat melalui Maku Suara kepada sahabat-sahabat Maku pada khususnya warga Kota Malang pada umumnya, bahkan Malang Raya ya juga makin mendapatkan pengetahuan terkait dengan migrasi analog ke digital ini. Ini apakah sama juga gitu ya Pak Wid, kesiapan tentang ATVSI juga menuju ASO 2022 ini Pak? Gimana Mbak Citra? Apakah sama juga kesiapannya dari ATVSI ini menuju ASO 2022 gitu? Ya. Sama berarti ya. Oke. Sebenarnya kenapa sih Pak Wid Indonesia ini harus bermigrasi begitu ya? Apakah ini juga salah satu pemerataan supaya gitu ya? Mungkin tidak hanya di perkotaan saja kita bisa menikmati TV digital dengan berbagai varian tadi gitu, ataukah di daerah-daerah juga sama gitu, biar setara istilahnya seperti itu atau bagaimana? Iya benar Mbak Citra. Jadi yang namanya negara kesatuan ya Pak ya, negara kesatuan. Maka harus ada egaliter, ada kesetaraan, ada kesamaan layanan yang diberikan, ada kehadiran negara kepada warganya dimanapun adanya, mau di kota, mau di desa, mau di pusat keramaian atau di pelosok yang memiliki kesamaan dalam layanan. Kebijakan migrasi ini spiritnya adalah hal tersebut, kehadiran negara kepada warganya, kesetaraan itu. Nah terus nih Pak Widya, kalau misalnya tadi dijelaskan juga, apakah hanya butuh STB aja untuk bermigrasi dari analog ke digital, ataukah masyarakat ini kan kadang kalau misalnya kita ada informasi migrasi gitu ya, pikirannya kan udah yang kayak aduh seribet apa sih gitu kan, nanti apakah harus daftar ini, daftar itu, atau hanya STB ini saja memang alatnya begitu? Iya, nggak ada proses registrasi ulang itu, nggak ada Mbak, nggak ada. Ya hanya menggunakan alat ini aja. Bahkan tadi sudah saya sampaikan di awal kalau ternyata televisinya sudah smart pun ya sudah langsung. Jadi di situ ada proses searching, ada panduan-panduan dari televisinya untuk menangkap siaran
digital ini. Oke. Ya, kalaupun saat ini mungkin ya, atau iya saya pastikan yang analog itu menangkap siaran TVRI ya satu TVRI itu. Tapi di siaran digital ini nanti ada TVRI 1, lalu ada TVRI 2, TVRI Sport, lalu TVRI di lokalnya. Itu sebagai gambaran aja ya. Iya, iya, iya. Atau kemarin ada lembaga penyiaran swasta yang di daerah itu nggak bisa. Nah, Ada beberapa memang di Kota beberapa Malang nggak- tidak nangkep ya nggak Pak ya. nangkap seperti itu. Di forum pertemuan kita ya, mitra kerja kita, itu juga sempat terlontarkan, "Duh Pak, kenapa Kota Malang yang semaju ini kok nggak bisa nangkap?" Nah, Benar. lah itu nggak akan terjadi lagi. Oke, ya, Bisa. ya. Tertangkap seperti itu gitu loh. Berarti ini apakah bisa digunakan sekarang Pak Wid, meskipun pemutusannya nanti di bulan November, karena seperti tadi Pak Wid bilang bahwa ada beberapa program televisi yang kita tidak bisa melihat ya, atau tidak bisa menangkap siarannya. Berarti kalau STB ini kita beli sekarang gitu ya, Citra mau beli sekarang nih, kita bisa melihat varian-varian yang banyak itu langsung atau bagaimana? Bisa Mbak, bisa. Yeah. Memang bisa kita tangkap. Memang catatannya lembaga penyiaran ini harus segera memang bergabung dengan pemegang izin multiplexing nyamuknya itu. Sekarang bisa ditangkap, bisa jadi kalau si lembaga penyiaran ini belum mendapatkan izin, bisa ketangkap tapi gambarnya mungkin enggak. Tapi prinsip dasarnya memang sudah ketangkep. Sudah bisa nerima ya Pak? Terima. Terakhir kemarin kita mendapatkan undangan untuk ikut kegiatan sosialisasi di Surabaya. Waktu itu diperuntukkan untuk lembaga penyiaran. Yeah. Ya mensosialisasikan segera menentukan pilihan terkait dengan masuk ke izin pemegang MUK siapa. Ya tujuannya untuk ini menguatkan ini Mbak. Ya. Karena memang begitu alat ini sudah ditanamkan STB-nya itu ya, kalau TV-nya masih TV konvensional atau yang smart mencari, maka otomatis akan tertangkap. Dan saya sudah mencoba Mbak. Oke. Aku sudah coba, setting itu juga tangkap. Bisa itu. Berarti ya Pak Wid bisa, ya. Dan seiring dengan waktu pasti akan lebih jernih, lebih tajam lagi. Ini tentu menjadi itu tadi aku bilang pilihan-pilihan yang sangat banyak. Masyarakat selain dihadapkan dengan kan sekarang banyak yang misalnya yang berbayar itu ya Mbak. Benar, TV berbayar, benar. Ini masyarakat diuntungkan Mbak. Nggak usah berbayar, mendapatkan gratis berarti ini ya. Hanya beli STB aja nih Sobat Mangku bisa menikmati banyak sekali program televisi, tinggal sukanya apa, bola, olahraga atau apa semua bisa didapatkan. Dan dari pengalaman Pak Wid sendiri yang sudah mencoba, kira-kira layanan digital saat ini sudah berapa gitu Pak Wid? Layanan apa saja gitu yang sudah digital? Hampir semua televisi masuk semua Bapak. Sudah berarti sudah ya? Masuk saya. Beberapa TV lokal juga masuk. Cuma memang belum kualitasnya. Ini bukan karena digitalnya belum berjalan dengan baik, tapi karena dia mungkin belum pegang atau masuk dalam MUK gitu. Oke. Ya, baik. Dan kira-kira nih Pak Wid ya, ada jaminan nggak sih kalau misalnya kita berpindah gitu ya? Kan kemarin itu kan banyak sekali kalau analog itu kremesek gitu ya, istilahnya bahasa asingnya kremesek itu bahasa apa ya? Seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berpindah ke TV digital ini, apakah nanti tayangannya benar-benar jernih begitu ya? Ataukah memang tidak ada gangguan-gangguan yang lain lagi seperti itu Pak Wid? Iya. Kalau kemereseknya itu nasi goreng resek enak ya. Bener itu Pak, apalagi hujan-hujan gitu ya. Tapi kalau kemereseknya ini ya memang jadi gangguan tersendiri. Tapi diyakini dengan di siaran digital ini tidak akan mengalami hal itu lagi masyarakat. Akan mendapatkan suara yang jernih, gambar yang semakin tajam, dan HD loh Mbak,
Siarannya HD semua loh, Mbak. Sudah HD HD, ya, luar biasa. maka bisa dibayangkan itu loh. Ya. Kualitas gambarnya seperti apa. Nah, itu bagus itu, Mbak. Jadi kita nggak usah ke bioskop deh ya, nonton di rumah aja sudah bagus ini tayangannya ya. Oke, nah kalau kita berbicara peluang nih Pak Wid, bagaimana ya? Kita tahu sekarang platform banyak sekali ya pilihannya juga. Ini kalau untuk TV digital sendiri seperti apa nih Pak Wid? Di tengah banyaknya platform juga, peluangnya Iya. seperti apa? Iya, tentu ini tadi yang pertama makin menguatkan referensi dan literasi masyarakat ya atas pilihan-pilihan program siarnya. Nah, lembaga penyiaran saya pikir juga mencermati program-program siar yang sekarang berbasis pada kanal-kanal atau platform yang ada. Ya, ada yang melekat di YouTube dan sebagainya seperti itu. Ya, kompetisi ini atau hal yang berhadapan-hadapan secara langsung ini tentu akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena yakin masing-masing para pelaku di bidangnya, mereka yang ingin mengembangkan program siarnya berbasis YouTube ya. Iya. Kan banyak sekarang TV-TV yang berbasis seperti itu. Benar. Lembaga penyiaran juga demikian halnya. Pasti mereka akan berkompetisi dari sisi kualitas. Bahkan semakin ke sini kan ada semacam, kalau aku mengistilahkan kayak konvergensi, Pak. Itu beberapa para pelaku TV berbasis streaming YouTuber ini kan sudah mulai ada kolaborasi. Benar. Menyatu di sana. Ada yang bergabung dalam video ya, platform video itu kayak gitu, itu juga masuk dalam siaran-siaran televisinya dan ragam platform yang lainnya. Dan itu bisa ditangkap nantinya di program-program basis. Saya yakin itu akan memudahkan TV digitalan untuk masuk ke sana juga. Saya yakin seperti itu. Aduh, makin bingung deh ya sobat Maku nanti Pak Wid. Karena terlalu banyaknya varian ini kan juga kadang bikin kita juga bingung. Tapi enaknya diuntungkan akan banyak sekali informasi yang kita dapatkan seperti itu ya. Oke, baik Pak Wid. Ini kita berbicara mengenai ASO sendiri. Kira-kira nih ada nggak sih kegiatan lain juga nih dari Kominfo sendiri di tahun 2022 yang dipersiapkan nih Pak Wid selain ASO? ASO ya Mbak. Jadi seiring dengan langkah upaya untuk terus memberikan kualitas layanan ya. Karena tadi kan ideologi migrasi analog ke digital ini kan memang ideologinya adalah meningkatkan kualitas layanan. Maka perlu saya informasikan Mbak Citra bahwa di 2022 ini pada khususnya jelang April ini kan Maret ya Mbak ya. Oh iya. Bertepatan April itu 1 April itu Kota Malang kan ulang tahun Mbak. Benar. Ulang tahun ke 108. Nah, ada 3 hal ya, 3 hal yang perlu saya informasikan melalui Maku Suara ini yang mendasari atau menjadi pedoman berkaitan dengan ulang tahun Kota Malang yang 108. 3 hal ini juga menjadi tema utama HUT Kota Malang. Apa itu? Pertama kolaborasi, ya. Kedua akselerasi, yang ketiga bangkit bersama. Jadi temanya itu adalah kolaborasi, akselerasi, dan bangkit bersama. Mengapa 3 hal itu? Karena pertama kolaborasi, bahwa kekuatan Kota Malang ya bisa memasuki usia ke 108 tahun dan mampu menggapai berbagai ragam prestasi ya, itu dikarenakan adanya spirit kolaborasi ini, spirit kebersamaan ini, atau yang sering disampaikan oleh Bapak Wali Kota, wujudnya adalah strategi pentahelik yang sekarang heksahelik itu.
Apa saja pentahelik ini? Kekuatan kebersamaan kolaborasi antara unsur-unsur A, B, C, G, M. A-nya apa? A-nya akademisi. B-nya apa? B-nya adalah para pelaku usaha atau bisnis ya. C-nya apa? C-nya adalah community atau komunitas. Ya. Nah, yang G-nya government. Ya, pemerintah ini di dalamnya termasuk ada unsur TNI dan Polri di sana. Dan unsur Forbimda yang lainnya. M-nya tentu adalah media. Mercusuara ini termasuk salah satu. di sana. Dan heksaheliknya sekarang dikuatkan dengan kelompok perbankan itu. 6 pilar ini bersatu padu, bergandeng tangan erat dalam sebuah irama kolaborasi. Makanya prinsip kolaborasi menjadi nafas yang kita jadikan salah satu tema HUT. Akselerasi bahwa 6 pilar ini ya tak akan memberikan makna yang sangat kuat apabila tidak ada akselerasi. 6 pilar ada, tapi kalau berjalan sendiri-sendiri juga akan nggak bermakna. Maka harus ada akselerasi antara peran satu dengan yang lain, harus ada satu akselerasi. Saling mengisi program giat peran di sana. Itu menjadi salah satu kekuatan. Yang berikutnya bangkit bersama karena pandemi yang sudah kita jalani bersama ini sudah mau memasuki tahun ketiga. Ya. Tahun ketiga memang merubah semuanya, ya, merubah landscape dari sisi ekonomi, sosial, budaya, itu merubah semuanya. Maka kita harus ada kata bersama untuk bangkit. Karena kita harus meyakini bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa ini memberikan cobaan, pasti memberikan hikmah kepada kita semuanya. Kalau kita kaitkan dengan perbincangan kita hari ini, maka COVID ini juga memberikan ruang tumbuh kembangnya ekonomi kreatif. Oh iya, benar. Iya. Pendekatan yang berbasis teknologi digital menjadi semakin kuat di sana. Artinya itu juga hikmah. Itu menjadi salah satu kebangkitan kita. Kita lekatkan di situ. Dan kita yakini tahun ketiga ini dengan perubahan-perubahan varian yang ada, tingkat keparahannya juga nggak setajam seperti itu, ya, kita yakini bahwa ini juga bagian dari proses transformasi pandemi ke endemi. Artinya kita sudah mulai masuk kepada pintu kebangkitan. Makanya tajuknya adalah bangkit bersama ya. Bangkit bersama juga untuk memerangi COVID ini supaya segera berakhir seperti itu ya Pak Wid ya. Jadi memang tentunya juga harus dengan meningkatkan protokol kesehatan. Seperti tadi Pak Wid bilang, ini menuju gerbang pintu endemi. Jadi sudah mulai beradaptasi begitu ya Pak Wid ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wid. Tapi sebelumnya ada kayak ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Malang terkait baik Aksu sendiri. Silahkan. Ya, yang pertama kaitannya dengan kebijakan migrasi siaran analog ke digital, maka kepada warga Kota Malang pada khususnya jangan ada kegamangan, jangan ada kegalauan. Insya Allah perubahan siar analog ke digital ini
relatif lebih mudah. Tidak ada aturan-aturan secara khusus, hanya kepada warga yang masih menggunakan TV konvensional, TV tabung tadi kalau Mbak Citra bilang, itu masih bisa menangkap siaran digital dengan menambahkan STB di sana. Dan relatif terjangkau STB-nya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan siaran yang lebih baik, lebih berkualitas, banyak pilihan-pilihan di sana. Yang kedua, tentu di masa-masa pandemi COVID yang insya Allah kita juga akan masuk ke pintu endemi, kami juga mengajak kepada warga Kota Malang tetap untuk disiplin yang namanya protokol kesehatan. Karena itu adalah kata kunci kita. Kita bisa lalui pandemi ini dan kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Kalau itu endemi pasti kita akan hidup berdampingan. Maka kata kuncinya adalah tetap menjaga protokol kesehatan, kedisiplinan kita setidaknya dalam menggunakan masker. Dan berikutnya di situasi cuaca yang sangat ekstrim ini saya mengajak kita semua untuk tetap berhati-hati pada lingkungan masing-masing. Dan kami mengajak untuk menyempatkan diri, ya, membersihkan mungkin lingkungan sekitarnya, selokannya, karena dengan cuaca yang ekstrim seperti ini, potensi-potensi genangan, kerentanan dan kerawanan terhadap bencana juga sangat tinggi. Langkah dini kita dalam menjaga lingkungan, insya Allah juga akan sedikit atau mengurangi resiko-resiko bencana. Mari terus kita jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan lingkungan kita semuanya. Oke, baik. Sekali lagi matur nuwun sangat Pak Wid atas waktunya. Kemudian juga informasi-informasinya yang sudah diberikan untuk hari ini untuk Sobat Maku semuanya. Sehat selalu Pak Wid, matur nuwun. Terima kasih sahabat. Nah, demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Pak Wid selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Tentunya ini juga sudah tidak menjadi kekhawatiran Sobat Mako semuanya. Migrasi analog ke TV digital, kita semua sudah siap untuk menerimanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.